Part 1, Soal PSAT PAI kelas 7 semester 2 tahun 2023. Nomor 1. Kita percaya serta yakin bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan memiliki sifat senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah serta tidak pernah bermaksiat kepadanya. Pernyataan tersebut sebagai pengertian dari rukun iman yang Jawabannya adalah rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Nomor 2. Pauji selalu melaksanakan amal kebaikan dan dia menjauhi keburukan, meskipun ia sendirian dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sikap tersebut menandakan bahwa Pauji beriman kepada malaikat A. Jibril, B. Mikail, C. Israfil, D. Raqib dan Atid. Jawabannya adalah D. Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Nah, di sini terdapat nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta dengan tugasnya. Dimulai dari malaikat Jibril, tugasnya itu apa? Ya, kita lihat di sana ya. Oke. Ini secara singkatnya. Jadi nomor 2 tentu saja jawabannya adalah D, Raqib dan Atid. Selanjutnya, nomor 3. Pasangan yang benar sesuai dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifatnya, yakni di sana di nomor 3 disediakan beberapa poin ya, pada tabel ini disediakan beberapa poin. Untuk menjawab nomor 3 tentu saja adalah jawabannya adalah D. Pasangan 1 dengan poin D, pasangan 2 dengan poin A, dan pasangan 3 bersama dengan poin B. Adapun yang harus kita ketahui, sifat-sifat makhluk diantaranya yaitu ada malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Jin termasuk makhluk gaib. Manusia punya nafsu, bisa makan dan minum. Nah, ini untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan wahyu dan syariat kepadanya, dan dia diperintah Tuhan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Malaikat yang memiliki tugas sebagai penyampai wahyu kepada para rasul adalah jawabannya tentu saja adalah A. Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu. Sedangkan yang lainnya Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Nakir tugasnya menyiksa dalam kubur. Dan malaikat Atid memiliki tugas mencatat amal buruk manusia ya. Nah, ini untuk nomor 4. Perlu diperhatikan kisi-kisi untuk PSAT PAI banyak yang berkaitan dengan nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta dengan tugasnya. Maka kita persiapkan soal-soal yang semacam ini. Kita harus tahu malaikat-malaikat beserta tugasnya. Selanjutnya, nomor 5. Perhatikan beberapa kalimat di bawah ini. Selalu bertasbih kepada Allah, mempunyai jenis kelamin pria dan wanita, selalu beribadah kepada Allah, bisa makan dan minum, serta memiliki hawa nafsu. Dari kalimat-kalimat tersebut yang termasuk sifat malaikat diantaranya. Nah, malaikat memiliki beberapa sifat-sifat ya, yang harus kita ketahui. Sifat malaikat yang pertama mulia dan berbakti. 2. Utusan Allah. 3. Bisa bergerak secepat kilat. Dan malaikat juga selalu bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah A. 1. Bahwa malaikat selalu bertasbih kepada Allah. A. 3. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nomor 6. Terjadinya kehancuran alam semesta adalah sebuah gambaran adanya hari kiamat. Allah memberi tugas kepada malaikat untuk meniup sangkakala. Pada tiupan pertama, hancurlah alam semesta. Malaikat tersebut merupakan, harus kita ketahui, kita hafalkan nih nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tugasnya, karena selalu ada nih di soal PSAT selalu ada. Jadi apa jawabannya untuk nomor 6? Jawabannya tentu saja malaikat Israfil. Karena malaikat Israfil memiliki tugas sebagai peniup sangkakala. Ya, peniup sangkakala. Ini untuk nomor 6. Jawabannya tentu saja adalah Israfil. Berikutnya, nomor 7. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Al-Anbiya ayat 19 di bawah ini. Sifat-sifat malaikat yang terkandung pada ayat tersebut adalah Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-19. Untuk cuplikan pada surat ini, kita lihat ya, Quran Surah Al-Anbiya ayat 19 berbunyi, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Tentu saja untuk nomor 7, jawabannya adalah sesuai dengan Quran Surah Al-Anbiya. Tidak merasa angkuh dan tidak merasa lelah dalam beribadah. Oke, itu jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 8. Iman selalu menyadari perasaan orang lain, ikut berbahagia terhadap kebahagiaan orang lain, dan ikut bersedih kepada kesedihan yang menimpa orang lain. Selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang dikerjakan imam merupakan sikap. Jawabannya adalah C, sikap empati. Kita lihat ya. Sikap empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Berikutnya nomor 9. Manusia merupakan makhluk sosial. Ia tentu tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Sesuai kalimat tersebut, perilaku kita semestinya adalah manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia yang lainnya. Tentu kalau misalnya kita lihat nomor 9, tentu saja jawabannya adalah D, merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Berikutnya, nomor 10, perhatikan penggalan ayat Al-Baqarah ayat 83 di bawah ini. Dari penggalan ayat tersebut, kita harus A. menghormati tetangga, B. menghormati saudara, C. menyayangi adik, D. berbakti kepada orang tua. Tentu saja jawabannya adalah D. berbakti kepada orang tua, sesuai yang ada pada penggalan Al-Baqarah ayat 83. Nah, di sini kita lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu dan bapak. Nah, ini sebagai nomor 10 serta kunci jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.